Selamat sore Bu Atmi, gimana kabarnya hari ini? Selamat sore juga Ibu Anita. Alhamdulillah Bu, saya dalam keadaan baik-baik saja Bu. Oh, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saat ini saya sangat gembira dan bersemangat Bu. Oh ya, hari ini Bu Atmi akan berperan sebagai coach ya bagi Pak Vincent. Apa-apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Iya Bu Anita, saya akan melakukan coaching bagi Pak Vincent sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dalam coaching ini juga saya telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan saya sampaikan kepada Pak Vincent. Oh baik Ibu Atmi, dalam melakukan coaching ini jangan lupa ya dengan 3 komponen inti coaching. Iya, siap Bu. 3 komponen inti coaching yang terdiri dari presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sudah saya siapkan Bu Anita. Nah, bagus sekali Ibu Sari. Dari ketiga komponen inti coaching ini, kira-kira komponen inti mana yang ingin Ibu capai? Iya, Bu. I- Mungkin pada saat coaching ini, kompetensi yang ingin saya capai adalah harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini, saya akan berusaha menggali potensi diri seorang coach atau Pak Vincent agar ia bisa memaksimalkan kinerjanya, Bu. Oke, baik Ibu Sari. Sekarang silahkan lakukan coaching dengan Pak Vincent. Mudah-mudahan lancar ya dan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Sukses selalu untuk Ibu Sari dan Pak Vincent. Iya, Bu. Terima kasih. Selamat sore Ibu Atmi. Selamat sore, Pak Vincent. Kemarin saya menerima WA dari Bapak. Ada apa ini, Pak? Katanya ada sesuatu yang mau Bapak obrolin dengan saya. Iya Bu, terima kasih sudah mau menyiapkan waktu untuk saya. Saya hanya mau berdiskusi tentang permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Permasalahan saya ini menyangkut anak didik saya yang jarang masuk sekolah. Ya, apa yang ingin Pak Vincent dapatkan di akhir sesi obrolan kita ini? Saya hanya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi, sehingga anak didik saya dapat kembali bersekolah dengan rajin dan menyelesaikan tugas-tugas mata pelajaran yang belum diselesaikannya. Bisa Pak Vincent gambarkan seperti apa keadaan sekarang ini? Begini Bu, ada satu anak didik saya yang jarang masuk sekolah. Saya sangat khawatir sekali dengannya. Apalagi ini kan mau menghadapi ujian semester. Dan mungkin juga banyak tugas-tugas dari guru mata pelajaran yang tidak dibuatnya. Ini kan pasti mempengaruhi nilai raportnya. Iya, menurut Pak Vincent, apa yang mempengaruhi anak tersebut berlaku demikian, Pak? Oh ya, setelah saya mencari tahu, ternyata anak ini, Bu, ia tinggal bersama ibunya dan 3 orang adiknya yang masih kecil. Sementara ayahnya bekerja di luar daerah, yaitu di Kalimantan. Ibunya bekerja sebagai pedagang pasar. Jadi, kalau ibunya pergi berdagang, otomatis tidak ada yang menjaga adik-adiknya. Nah, anak inilah yang harus menjaga mereka. Sehingga
ia jarang sekali masuk sekolah karena harus mengasuh adik-adiknya. Iya. Apalagi yang menyebabkan anak ini jarang masuk sekolah, Pak? Saya sudah pernah menanyai anak ini dan jawabannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ia jarang masuk sekolah karena harus menjaga adik-adiknya karena ibunya berdagang di pasar. Baik, Pak. Apakah ada gagasan atau ide untuk mengatasi masalah ini, Pak? Ya, Bu. Saya kira untuk mengatasi masalah ini, saya akan melakukan beberapa hal dalam waktu dekat ini, sehingga anak ini bisa kembali bersekolah seperti teman-temannya yang lain. Oh ya, kira-kira gagasan atau ide apa saja yang akan Bapak lakukan? Oh ya, hal-hal yang akan saya lakukan itu yang pertama, saya pertamanya memberikan pemahaman kepada anak ini tentang pentingnya bersekolah untuk menunjang masa depannya. Yang kedua, saya akan melaporkan ke guru BK untuk melakukan home visit atau kunjungan rumah. Yang ketiga, saya juga akan melakukan kunjungan rumah secara pribadi untuk bertemu ibunya guna mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Ya, baik Bapak. Tadi Pak Vincent menyampaikan beberapa hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini, seperti home visit oleh guru BK, melakukan pendekatan kepada anak didik untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya bersekolah, dan terakhir, Bapak akan melakukan kunjungan rumah secara pribadi untuk membicarakan masalah ini dengan ibunya. Kira-kira solusi apa yang akan Bapak tawarkan kepada ibu dari anak ini, Pak? Pertama, saya akan memberikan pemahaman kepada ibunya tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anaknya. Kemudian memberikan jalan keluar untuk siapa saja yang bisa menjaga adik-adiknya. Saya akan mengusulkan barangkali adik-adiknya bisa dibawa bersama ibunya sewaktu berdagang di pasar atau menitipkan pada keluarga terdekatnya, atau juga bisa dengan tetangga yang barangkali punya kepedulian terhadap mereka. Iya. Apakah Pak Vincent yakin bahwa bentuk pendekatan seperti ini akan berhasil, Pak? Saya yakin, Bu, bahwa ini akan berhasil. Walaupun memang sejujurnya kita harus akui bahwa ini memerlukan waktu. Tetapi kalau pendekatan ini selalu kita jalankan, saya yakin dan percaya masalah ini akan teratasi. Ya. Apakah pendekatan yang Bapak lakukan ini secara terjadwal, Pak? Agar kita bisa memastikan pendekatan ini berhasil atau tidaknya, Pak? Oh ya, pendekatan yang akan saya lakukan ini akan saya lakukan barangkali seminggu sekali, hingga anak ini dapat kembali bersekolah seperti teman-temannya yang lain. Dari pilihan-pilihan solusi yang sudah Bapak paparkan tadi, yang mana paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini, Pak? Dari solusi yang saya paparkan tadi, barangkali yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah saya akan melaporkan kepada guru BK untuk besok juga melakukan kunjungan rumah. Dan kalau tidak ada tanggapan dari ibu anak ini, maka secara pribadi saya akan langsung ke rumahnya menawarkan jalan keluar dari masalah itu. Iya. Apa ada rekan sejawat yang bisa diajak membantu, Pak? Oh ya, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan guru BK. Barangkali bersamanya kami akan bertemu lagi dengan ibu dari anak ini. Iya, baik Pak.
Kayaknya kita sudah ada di ujung obrolan kita ini, karena sepertinya semua sudah kita bicarakan. Apa Pak Vincent dapat uh, menyimpulkan atau apa yang didapatkan dari obrolan kita ini, Pak? Baik, Bu. Dari apa yang kita diskusikan ini, saya sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, untuk mengatasi masalah ini, yang pertama, saya akan melakukan pendekatan kepada anak didik saya itu untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya bersekolah bagi masa depannya. Setelah itu, saya juga akan meminta guru BK untuk melakukan kunjungan rumah. Dan kalau tidak ada tanggapan positif dari ibu anak ini, saya secara pribadi atau bersama dengan guru BK akan langsung bertemu dengan ibunya untuk menawarkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi ini, sehingga anak ini dapat kembali bersekolah seperti biasanya. Iya, baik Pak Vincent. Kapan mulai dilakukan? Besok juga, Bu. Saya akan melakukan ide atau gagasan ini. Oke, baik Pak Vincent, saya tunggu hasilnya. Mudah-mudahan solusi yang Bapak tawarkan tadi dapat diterima oleh ibu dari anak yang sedang bermasalah ini, sehingga anak ini dapat kembali bersekolah. Ya, Bu. Mudah-mudahan solusinya yang kita tawarkan bisa diterima dengan baik oleh ibu dari anak ini. Terima kasih, Bu, atas diskusi ini. Selamat sore. Ya, sama-sama Pak Vincent. Sampai jumpa lagi. Selamat sore, Pak. Luar biasa Ibu Atmi coachingnya yang sudah Ibu lakukan kepada Pak Vincent. Kelihatannya Ibu bersama Pak Vincent ini sudah seperti mitra ya? Iya, Bu. Dalam coaching ini kita harus menganggap coach kita sebagai mitra kita, Ibu. Oh iya Bu, dalam coaching yang telah Ibu laksanakan ini, apakah sudah sesuai dengan indikator yang ditetapkan? Iya, Bu Anita. Saya merasa bahwa dalam praktek coaching ini sudah sesuai dengan indikator yang telah kita tetapkan. Dan coachnya, yaitu Pak Vincent sendiri, telah mulai menggali potensi dalam dirinya untuk menemukan ide-ide atau gagasan dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapi. Untuk aksi nyata yang telah tergambar dan dengan jelas apa yang dia akan lakukan dalam waktu dekat ini pun sudah direncanakan secara matang oleh Pak Vincent-nya, Bu. Oh, oke, Ibu Atmi. Mohon izin ya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya pada saat Ibu Atmi dengan Pak Vincent mengadakan coaching tadi. Ya, silakan, Bu. Baik, Ibu. Dalam coaching tadi, kelihatan Ibu telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach dalam hal ini, Pak Vincent, dapat menggali ide-ide dalam dirinya, sehingga coaching ini terlihat jelas, sangat sesuai dengan alurnya. Kemudian waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu, apa-apa saja yang akan dibuat. Pokoknya praktek coaching ini betul-betul mantap, Bu. Sangat luar biasa, Ibu. Terima kasih sudah bisa berbagi pengetahuan dengan saya. Ya, sama-sama kembali terima kasih, Bu. Selamat sore. Ya, selamat sore juga. Selamat sore teman-teman. Pak Vincent, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Ya, baiklah Pak. Hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya.
di mana saya di sini akan melihat, menilai, dan mengamati praktek coaching yang akan Pak Vincent lakukan bersama Ibu Anita. Hari ini saya bertindak sebagai observer atau pengamat yang sama-sama kita ketahui melalui alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, perencanaan aksi, dan tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Vincent, yaitu yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Pak Vincent laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Ibu, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Sari atas kesediaannya sebagai observer pada kegiatan coaching kami hari ini. Kompetensi saya dapat menghadirkan diri secara penuh. Oke, baik Pak Vincent. Pertanyaan berikutnya, kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Pak Vincent lakukan? Kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan dituju kepada coaching ini adalah rencana aksi dari si coaching, yang mana si coaching atau Ibu Anita dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang akan coaching sharing kepada saya. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan terakhir atau yang ketiga ya Pak. Apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Pak Vincent inginkan dalam praktek coaching hari ini, Pak? Indikator dari proses coaching hari ini adalah bagaimana kita dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oh, baik Pak. Jadi coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Silakan Pak Vincent, lakukan praktek coaching dengan Ibu Anita. Saya akan mengamati sesuai alur tirta ya Pak. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Selamat sore Ibu Anita. Apa kabar hari ini? Sore juga Pak, kabar baik Pak. Terima kasih Ibu yang telah meluangkan waktu untuk kita bisa melakukan praktek coaching. Oke, saya akan memulai kegiatan praktek coaching kita. Bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah adanya supervisi akademik tadi? Oh iya Pak, sebagai senior maupun junior, kalau mau disupervisi, pastinya ada perasaan takut, gelisah, galau, walaupun kita sudah mempersiapkan diri dengan matang. Saya juga merasa senang karena anak-anak sangat aktif dalam pembelajaran, sehingga materinya juga tercapai dengan baik. Namun, ada beberapa hal yang membuat hati saya terganggu, Pak, karena adanya kekurangan-kekurangan yang saya alami tadi. Baik Bu, apa yang Ibu sampaikan bahwa secara umum kalau pembelajaran itu berlangsung secara menyenangkan, di mana anak-anak antusias, akan tetapi di sisi lain Ibu merasa terganggu pada saat supervisi tadi. Coba Ibu ceritakan pada saya, apa sih yang menjadi keresahan Ibu tadi? Oh, baik Pak. Ada dua hal yang membuat saya menjadi resah. Yang pertama itu adalah pada saat kegiatan awal tadi, saya lupa memberitahukan penilaian pada anak-anak. Nilai apa saja yang akan mereka dapatkan nantinya pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, pada saat kegiatan inti, saya tidak berjalan keliling kelas pada saat anak-anak diskusi untuk melihat keaktifan anak.
Saya hanya duduk di meja guru dan fokus membaca RPP untuk kegiatan selanjutnya. Oh, jadi itu permasalahannya, Bu, ya. Yang pertama, kegiatan awal Ibu lupa menyampaikan penilaian seperti apa kepada anak-anak. Ya. Yang kedua, dalam kegiatan inti, Ibu tidak berjalan mengelilingi kelas untuk melihat keaktifan anak pada saat berdiskusi. Jadi, dari kedua permasalahan ini, Bu, mana yang paling krusial menurut Ibu yang akan kita bahas hari ini? Oh iya Pak, dari keduanya ini menurut saya adalah tentang penilaian. Karena penilaian sangat penting Pak, apabila tidak disampaikan, itu sangat merugikan anak-anak, yang mana anak-anak tidak tahu apa sih yang akan mereka dapatkan penilaian, sehingga mereka dapat bersikap dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan rubrik penilaian. Saya sangat setuju dengan apa yang Ibu ungkapkan. Jadi, masalah lupa menyampaikan penilaian tadi, apa hambatan? Hai, itu sudah Pak. Sebenarnya sih hanya grogi. Padahal dari malam saya sudah mempersiapkan dengan baik. Namun itulah Pak, sebagai manusia seperti itulah keadaannya. Oh, tapi kan tadi sudah disupervisi kan? Apa ada solusi untuk menutupi masalah atau hambatan yang terjadi tadi? Oh iya, ada Pak. Yang pertama, saya harus menghadirkan diri saya penuh, meninggalkan semua perasaan grogi supaya benar-benar fokus pada saat pembelajaran. Yang kedua, sebelum disupervisi, malamnya saya harus banyak membaca dan melihat RPP dengan teliti sebelum memulai pembelajaran. Dan yang ketiga, di dalam RPP, Pak, saya harus menandai dengan stabilo agar membantu saya untuk bisa ingat, agar tidak lupa pada penilaian itu. Oke, baik Ibu. Nah, dari ketiga solusi yang Ibu tawarkan tadi, tentu ada rencana selanjutnya. Apa kira-kira rencana selanjutnya yang akan Ibu buat? Rencana selanjutnya, saya akan tetap mengingat kalau penilaian itu di awal pembelajaran, sehingga anak-anak itu benar tahu apa saja yang akan dinilai, dan juga mereka bisa menjaga sikap, mereka lebih kreatif, dan bisa menyampaikan pendapat karena mereka tahu kalau hal tersebut yang akan dinilai oleh guru. Kemudian, dengan menstabilo itu membantu saya untuk mengingat terus, walaupun itu hanya awal-awal saja Pak, tapi lama-kelamaan akan terbiasa untuk mengingat terus dan menjadi kebiasaan. Baik sudah Ibu, itu adalah perbaikan dari diri Ibu sendiri. Apakah menurut Ibu ada pihak lain yang dapat membantu Ibu untuk merencanakan aksi tersebut? Oh, itu. Karena itu adalah kesalahan dari diri saya, tentunya saya harus lebih berkolaborasi dengan teman-teman untuk menceritakan pengalaman saya ini kepada teman-teman agar setiap kegiatan pembelajaran sehari-hari jangan sampai lupa untuk menyampaikan penilaian kepada siswa. Dengan berbagi, kita juga bisa mengingat ilmu yang mana tertanam dalam diri kita, Pak. Luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan tadi. Berkolaborasi itu akan memperkuat pemahaman dan ingatan kita. Kemudian, dari solusi dan rencana tadi, apa komitmen Ibu untuk selanjutnya? Komitmen saya harus berkomitmen dengan apa rencana yang telah saya buat di RPP. Lebih banyak membaca dan juga merefleksi diri dari hal-hal yang kurang sekarang agar kedepannya jangan lagi terjadi hal seperti ini. Baik Ibu, luar biasa sekali. Apa yang bisa Ibu simpulkan dari permasalahan
solusi dan rencana kami. Oke, baik Pak. Yang dapat saya simpulkan adalah ini adalah murni kesalahan saya yang lupa menyampaikan penilaian untuk anak, di mana saya akan merefleksikan diri untuk lebih mengingat dan berkomitmen terhadap apa yang telah saya rencanakan di RPP tersebut. Jadi, untuk meminimalisir kegagalan saya juga harus menstabilo penilaian itu di awal-awal. Akan tetapi, lama-kelamaan itu akan terbiasa. Saya juga akan berbagi pengalaman saya dengan teman-teman saya. Baik, Saudara Ibu, refleksi Ibu ini sungguh sangat luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Selamat sore, Ibu. Ya, terima kasih juga Pak. Selamat sore. Iya, luar biasa sekali Pak Vincent dan Ibu Anita telah melakukan coaching yang sudah sesuai dengan alur Tirta. Untuk kegiatan di akhir ini ada pertanyaan untuk Vincent, yaitu yang pertama, apa indikator keberhasilan dari praktek coaching kali ini, Pak? Baik, Bu. Menurut saya, indikator keberhasilan adalah bagaimana si coach akan melaksanakan rencana aksi tadi. Iya, baik Pak. Tadi di awal kan Pak Vincent sudah sampaikan bahwa ingin menjadi pendengar yang aktif, kemudian fokus pada keterampilan coach yang sudah sangat baik dilakukan. Kompetensi apa yang ingin Pak Vincent capai? Di awal saya sudah sampaikan kalau saya ingin menghadirkan diri secara penuh. Tujuannya agar saya bisa menjadi pendengar aktif dan juga bisa meningkatkan keterampilan saya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baik sekali Pak. Ketika kita hadir secara penuh, otomatis kita bisa menjadi pendengar yang aktif dan bisa membuat pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali sendiri solusi dari coach atas permasalahan yang dihadapinya. Terima kasih untuk Pak Vincent dan Ibu Anita untuk praktek coachingnya. Selamat sore. Selamat sore juga, Ibu. Selamat sore juga Ibu. Selamat sore Ibu Anita. Bagaimana keadaan hari ini? Selamat sore juga Pak Vincent. Puji Tuhan, keadaan saya hari ini baik dan sehat. Bagaimana dengan keadaan Bapak sendiri? Saya juga sehat, Ibu. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan semua kewajiban kita dengan baik. Oh ya, Bu, seperti yang sudah kita sepakati, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching dan saya bertindak sebagai pengamat atau observer, di mana saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu Anita lakukan kepada Ibu Sari. Apakah sudah sesuai atau belum dengan rubrik penilaian? Apakah sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pertanyaan yang diajukan juga sudah berbobot atau belum. Dan respon coach, dalam hal ini Ibu Sari, kepada coach Ibu Anita sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip coaching yang diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk itu, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Anita. Yaitu yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Anita kembangkan
pada proses coaching ini. Baik Pak Vincent, sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Pak Vincent atas kesediaannya sebagai observer pada kegiatan coaching kami hari ini. Nah, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan hari ini adalah bagaimana saya dapat menghadirkan diri saya secara penuh atau present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Ibu Anita. Pertanyaan saya yang kedua. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Anita observasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan saya yang terakhir. Indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu Anita inginkan dalam proses coaching ini? Indikator yang saya inginkan dari proses coaching hari ini adalah coach saya, dalam hal ini Ibu Sari, dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah apa saja yang dapat Ibu Sari atau coach ini tempuh dalam mengatasi masalahnya. Oke, baik sudah Ibu Anita. Saya pikir demikian dulu kegiatan pra-observasi kita ya Bu. Silakan Ibu lakukan coaching bersama Ibu Sari sebagai coaching. Dan saya akan mengamati apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah dalam alur tirta. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Oke Pak, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore Ibu Sari, apa kabar hari ini? Selamat sore juga Ibu Anita, kabar baik Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Oh, tentu saya juga kabar baik Bu. Ibu Sari, seperti yang sudah kita sepakati bersama, bahwa hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Apakah Ibu sudah siap? Iya Bu Anita, saya sudah siap Bu. Karena saya sangat membutuhkan Ibu untuk mengatasi masalah yang saya hadapi dalam proses pembelajaran di kelas Bu. Baik Bu Sari, apa yang ingin Ibu Sari sampaikan kepada saya? Bisakah Ibu menjelaskan kepada saya agenda atau tujuan yang ingin Ibu Sari peroleh dari proses coaching kita hari ini? Iya Bu Anita, saya sebagai guru mata pelajaran menginginkan adanya kerjasama dan dukungan dari wali kelas serta orang tua wali murid dalam proses pendampingan untuk perkembangan karakter peserta didik yang lebih baik, Bu. Oh, baik Bu Sari. Bisa Ibu gambarkan situasi yang Ibu alami secara jelas, kah? Agar bisa kita pahami bersama. Iya, Bu. Masalah saya berkaitan dengan seorang siswa yang bernama Andi di kelas 9C, Bu. Anak ini tergolong anak yang pintar. Hampir semua pelajaran nilainya bagus dan ia selalu rajin ke sekolah tepat waktu. Namun, saat pelajaran di kelas sedang berlangsung, Andi sangat suka menggoda temannya. Sering makan di kelas saat pelajaran berlangsung, bolos jika ia tidak merasa betah di kelas. Hal ini bukan terjadi hanya pada mata pelajaran saya saja. Ada juga beberapa rekan guru yang mengeluhkan hal yang sama tentang kelakuan Andi. Oh, menurut Ibu Sari, hal apa yang mempengaruhi Andi berlaku demikian? Menurut saya,
berdasarkan informasi dari teman-temannya nih Bu, bahwa Andi memang anak yang bisa dikategorikan seorang anak yang pembangkang di rumahnya. Ia hanya takut kepada ayahnya, namun tidak dengan ibunya. Selain itu, anak ini memang dimanja karena merupakan anak sematawayang dan orang tuanya tergolong orang yang sangat berpengaruh dan berkecukupan. Sehingga bisa saya katakan karakter Andi terbentuk dari lingkungan tempat tinggal dan keluarganya, Bu. Oh, jadi dari masalah yang Andi lakukan, apa yang Ibu inginkan dari Andi, orang tuanya, atau dari rekan-rekan guru? Iya, Bu. Saya menginginkan perubahan sikap Andi. Dari yang awalnya suka usil kepada teman, suka makan di kelas saat jam pelajaran berlangsung, serta sering bolos atau meninggalkan kelas tanpa izin, bisa dihilangkan dengan cara melalui proses pendampingan secara langsung atau lebih fokus pada Andinya ini, Bu. Oleh saya maupun rekan guru serta orang tua wali sebagai pendamping di rumahnya. Namun saya juga mengharapkan proses pendampingan ini tidak membuat Andi merasa ditegur atau diatur, apalagi membuatnya merasa minder di depan sesama temannya, Bu. Oh, lantas apa rencana yang ingin Ibu Sari lakukan selanjutnya? Ya, Bu, ada beberapa rencana yang ingin saya lakukan, yaitu yang pertama, meminta bantuan wali kelas dan orang tua agar lebih meluangkan waktu bersama Andi, agar bisa memantau dia secara langsung perkembangan karakter yang Andi miliki. Yang kedua, saya akan lebih memperhatikan Andi di kelas dengan cara jika Andi mengganggu teman-temannya saat proses pembelajaran, maka saya akan memindah Andi duduk di depan agar lebih fokus dalam menerima pelajaran. Jika Andi makan di kelas, maka saya akan mempersilahkannya menghabiskan makanannya terlebih dahulu di depan pintu kelas. Maaf saya tidak mengizinkannya ke kantin karena saya takut Andi ini akan bolos. Jika Andi ini bolos, maka saya membutuhkan bantuan dari rekan satpam sekolah untuk menjemput Andi di rumahnya. Kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh. Jadi bisa dia datang kembali ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Namun jika bisa menemui Andi, tidak bisa menemuinya karena dia mungkin tidak di rumah, bolosnya entah kemana. Keesokan harinya saya akan meminta dia untuk menjelaskan alasan ia bolos. Yang ketiga, di setiap pembelajaran saya berharap semua guru memberikan 1-2 patah kata yang dapat memotivasi Andi atau mungkin siswa lain agar lebih aktif dalam pembelajaran di kelas, Bu. Wah, luar biasa sekali Ibu Sari. Ibu berkolaborasi dan membangun kemitraan dengan rekan guru dan orang tua dalam mewujudkan rencana yang sudah Ibu siapkan itu sudah baik sekali, Bu. Nah, kira-kira mulai kapan atau kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan rencana Ibu tersebut? Iya, dalam minggu ini, Bu. Dimulai dengan meminta wali kelas untuk melakukan pendekatan dengan orang tua Andi agar mereka pun dapat membantu merubah karakter Andi ke arah yang positif. Setelahnya dilanjutkan ke guru-guru mata pelajaran untuk melaksanakan aksi memberi motivasi setiap masuk ke kelas. Andi lebih tekun dan bersemangat dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, baik Ibu, bagus sekali. Memang siswa cerdas itu impian kita semua. Namun, siswa berkarakter baik itulah wujud pendidikan yang sempurna. Tetap semangat ya Ibu Sari.
Semoga keinginan Ibu dapat kita wujudkan dalam waktu dekat ini ya. Iya, Bu Anita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertukar pikiran dengan saya, Bu. Selamat sore, Ibu Anita. Ya, sama-sama Ibu Sari. Selamat sore juga. Luar biasa Ibu Anita, praktek coaching yang sudah Ibu lakukan kepada Ibu Sari. Kelihatannya Ibu bersama Ibu Sari sudah seperti mitra. Iya Pak Vincent, dalam coaching ini kita harus menganggap coach sebagai mitra kita. Oh ya Bu, dalam coaching yang telah Ibu laksanakan ini, apakah sudah sesuai dengan indikator yang ditetapkan? Oh iya Pak, saya merasa bahwa dalam praktek coaching ini sudah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan coach dalam hal ini Ibu Sari telah mulai menggali potensi dalam dirinya untuk menemukan ide atau gagasan dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapinya. Dan untuk aksi nyatanya telah tergambar dengan jelas Pak apa yang Ibu Sari lakukan dalam waktu dekat ini. Oke Bu, mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Iya Pak, silahkan. Baik Ibu, dalam coaching ini kelihatan Ibu telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach dalam hal ini Ibu Sari dapat menggali ide-ide dalam dirinya, sehingga coaching ini terlihat jelas, sangat sesuai dengan alurnya. Kemudian waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu, apa-apa saja yang akan ia buat. Pokoknya praktek coaching ini betul-betul mantap, Bu. Terima kasih sudah bisa berbagi pengetahuan dengan saya. Terima kasih juga Pak. Selamat sore. Selamat sore.